Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat, kita banggakan bersama Bapak Kasih Pemat yang pada saat ini sekianya bergabung bersama kita, tapi tiba-tiba ada panggilan ke rumah jabatan. Salah tadi coba ambil Yang kita hormati Bapak Ketua DPD PGMI Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran. Yang terhormat Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah yang sebentar juga akan memberikan sambutan terkait dengan kegiatan Zoom kita pada hari ini. Mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa bergabung bersama dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Tentunya satu niat yang baik, itikad yang baik untuk mensukseskan acara Anugerah Guru Madrasah tahun 2025. DPD dalam hal ini pagi-pagi memberikan sosialisasi karena berkeinginan guru madrasah khususnya yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Baru bisa tembus di level nasional. Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu semua bisa dengan seksama bahkan nanti bisa mengikuti acara dengan baik sehingga dalam penganugerahan Anugerah Guru Madrasah tahun 2025 adalah dari Kabupaten Baru yang bisa tembus di nasional. Itu harapan kita. Selawat serta salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dan suri teladan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf saya lupa Bapak Ibu seluruh kepala madrasah yang bergabung saya hormati bersama dengan seluruh guru dan tenaga kependidikan yang bergabung dalam Zoom ini yang sampai detik ini sudah tembus pada angka 60 peserta. Tentu kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas waktu luang yang diberikan sehingga bisa bergabung di tempat ini. Karena jujur saja kami tahu bahwa biasanya di jam-jam seperti ini ada di antara kita yang sementara istirahat. Tetapi karena tekad baik kita, niat baik kita, sehingga kita bergabung dalam acara Zoom ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sosialisasi ini kami sangat berharap kepada Bapak Ibu khususnya kepala madrasah untuk menyampaikan secara luas kepada guru-gurunya, kepada tenaga kependidikannya, kiranya bisa ikut bergabung dan tentu harapan terakhir kita menjadi peserta. Ya, bisa menjadi peserta dalam acara Anugerah Guru Madrasah tahun 2025. Tema yang diangkat dalam Anugerah Guru Madrasah tahun 2025 adalah membumikan kurikulum cinta dalam transformasi pendidikan berbasis nilai dan teknologi. Tentu Bapak Ibu Kepala Madrasah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan kepada guru-gurunya, kepada tenaga kependidikan yang ada di madrasahnya, kiranya bisa mengikuti dan menjadi peserta. Oh, ya. Kalau tidak salah Ibu Kamat Mandua ini dalam perjalanan. Yeah. Dalam perjalanan bersama omnya. Iya, karena saya lihat fotonya bersama omnya itu. Ya, selamat Ki. Halo. Yeah. Demi tugas negara ini. Kom. Selamat Ki, saya tahu Ji akan membawa kom ke Kanwil. Selamat Ki. Oke. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu, kita persilahkan kepada Bapak Ketua DPD PGMI Kabupaten Baru untuk memberikan arahan dan sambutan. Kepada Pak Ketua, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu.
Tabe, suara saya apa terdengar jelas, Bapak Ibu? Iya, jelas. Banget. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi. Mohon izin Bapak Ibu yang mungkin mic-nya lagi open mic supaya bisa di unmute, Iya, di mute dulu. Ibu Dinul tolong di-off-kan. Ya, supaya Zoom virtual kita ini, rapat Zoom kita ini berjalan dan informasi-informasi penting tidak terlewati. Jadi mohon kiranya dipastikan Bapak Ibu selama kegiatan, apalagi nanti terkait dengan penjelasan juknis, di mute dulu mic-nya supaya tidak Iya, terdengar Ibu Dinul. suaranya. Ibu Dinul, tolong di-unmute dulu. Oke, siap. Lanjut, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati eh, Ketua Pokjawas Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Mudah-mudahan sudah bergabung. Oh ya, saya lupa. Permohonan maaf saya sampaikan dari Pak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang sedianya beliau hadir juga bersama kita untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita. Namun beliau tadi mengkonfirmasi ke kami untuk tidak bisa menghadiri oleh karena ada kegiatan yang bersamaan di rumah jabatan Wakil Bupati, sehingga beliau mengamanahkan untuk tetap melanjutkan kegiatan ini. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu para kepala madrasah, kepala RA se-Kabupaten Baru yang sempat hadir bersama Bapak Ibu para guru dan tenaga kependidikan baik di RA, MI, MTS, dan MA. Serta mobil khusus saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, Pak Ketua Panitia bersama seluruh jajaran panitia Al-Nugra Guru Madrasah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Nah, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para kandidat atau calon peserta Anugerah Guru Madrasah yang insya Allah akan mengikuti tahapan-tahapan seleksi di event atau ajang kompetisi di AGM tahun 2025 yang diselenggarakan oleh DPD PGMI Kabupaten Baru. Saya juga mohon maaf tadi tidak sempat bergabung tepat waktu sesuai undangan, mengingat sementara kami juga mengikuti kegiatan visitasi akreditasi salah dari lembaga pendidikan formal yang sementara kami selenggarakan dan sementara masih berlangsung. Namun saya minta izin tadi untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Anugerah Guru Madrasah atau AGM merupakan salah satu agenda strategis PGMI. Tentu ini kita berharap akan memberikan penghargaan kepada para guru madrasah yang telah menunjukkan dedikasi, inovasi dan prestasi dalam dunia pendidikan, khususnya di Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Baru. Tentu melalui ajang ini kita ingin yang menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat, sekaligus memperkuat komitmen kita bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di madrasah di Kabupaten Baru. Nah, hari ini panitia sudah melakukan satu tahapan yaitu sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Anugerah Guru Madrasah ini. Ini tentu sangat penting agar dipastikan seluruh peserta nantinya bisa memahami secara menyeluruh ketentuan, kriteria, serta mekanisme pelaksanaan lomba AGM tahun ini. Tentu dengan pemahaman yang baik dari petunjuk teknis yang sudah dirancang dan sudah sudah dilakukan berapa kali kemarin pertemuan dalam rangka mantapkan juknis ini.
tentu diharapkan proses seleksi dapat berjalan dengan transparan, objektif, dan bermartabat sesuai dengan semangat profesionalisme guru di madrasah. Tentu saya mengajak kepada seluruh peserta untuk memaknai kegiatan ini bukan semata-mata sebagai ajang perlombaan. Jadi jangan menganggap bahwa ini hanya kompetitif, ini semua kompetitif, melainkan itu sebagai ruang pembelajaran dan apresiasi atas karya nyata para guru dalam mendukung program madrasah bermutu prestasi dan dunia sebagai tagline madrasah kita. Tentu saya atas nama DPD PGMI Kabupaten Baru mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan AGM ini, Anugerah Guru Madrasah, sebagai momentum memperkuat sinergi antar guru, antar madrasah atau RA, dan organisasi profesi kita, tentu dalam membangun kualitas pendidikan yang unggul dan berkarakter. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu mengikuti tahapan-tahapan termasuk pelaksanaan sosialisasi di kesempatan ini. Saya berharap baik itu dari tingkat RA, MI, MTS maupun MA, semua tidak ada satupun madrasah yang tidak mengikutkan pesertanya. Semua aktif untuk mengajukan atau mengutus anggotanya mengikuti kegiatan ini. Dan insya Allah di peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, tepatnya di tanggal 25 November atau bulan depan, kita akan memberikan penganugerahan. Ya, memberikan penganugerahan sebagai bentuk apresiasi kita, organisasi kita kepada mereka yang sudah punya dedikasi, punya inovasi, punya inspirasi dalam pengembangan pendidikan di madrasah. Dan harapan saya tentunya kepada teman-teman para panitia, ya tentu bekerjalah kita dengan sesuai tugas dan fungsi kita mengawal kegiatan ini tahapan demi tahapan. Tentu dibutuhkan komitmen kebersamaan kita bersama. Hasil saya kira itu nomor 2. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melewati proses dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Di situ banyak hal-hal pembelajaran yang sangat-sangat berguna untuk menumbuhkan kompetensi sosial kita, kompetensi profesional kita sebagai guru ataupun tenaga pendidik. Olehnya itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Kepala Madrasah. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengawas pendidikan madrasah, kelompok kerja pengawas pendidikan madrasah yang sangat-sangat memberikan dukungan kepada kita DPD PGMI dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan yang sedang atau akan kita laksanakan. Dan insya Allah dari pengawas pendidikan madrasah kami berharap tentu masukan bimbingan kepada kami khususnya di DPD PGMI untuk senantiasa memperbaiki apa menjadi kekurangan-kekurangan. Dan melalui kesempatan ini kami berharap kesediaan kepada Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru untuk juga memberikan sambutan arahan sekaligus mungkin bisa membuka secara resmi kegiatan Anugerah Guru Madrasah yang diselenggarakan oleh DPD PGMI Kabupaten Baru. Demikian sambutan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk sambutan berikutnya sekaligus membuka Ketua Pokjawas, ini sementara coba kami hubungi karena beliau juga sementara membawakan materi di KKRA di Takalasi. Saya lihat belum tersambung. Saya sudah pesan sama teman Pokjawas yang ada di Takalasi untuk menyampaikan. Tapi Pak, ini kami bersama dia. Oke, sudah siap nih. Ya, ini Pak. Di akunnya Ibu Maria. Ya, berarti dia memberikan materi melalui Akunta. Enggak. Oke. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, karena kesibukan
Pak Ketua Pokjawas terpaksa tidak bisa membuka akunnya sendiri, ya dia pakai Zoom-nya teman yang di Takalasi. Mungkin karena kalau dia pakai Zoom-nya sendiri Pak Ketua terlalu tampang ya. Iya, terlalu gagai jadi dia pakai Zoom-nya Ibu Merlia. Oke, untuk memanfaatkan waktu kita persilakan Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah Kementerian Agama yang baru untuk memberikan arahan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi Anugerah Guru Madrasah tahun 2025. Ya, sekali lagi sekaligus membuka acara sosialisasi Anugerah Guru Madrasah tahun 2025. Kepada Bapak Ketua Pokjawas disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPD PGMI Kabupaten Baru. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Anugerah Guru Madrasah yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November ya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para kepala madrasah semua tingkatan mulai dari RA, MI, MTS dan EMA yang sempat bergabung di Zoom kita ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para pendidik dan tenaga pendidikan yang sama-sama kita pada Zoom hari ini. Dan seluruh panitia ya yang bergabung. Pertama ya syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini ya alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam dunia maya ya dan sebagian di dunia nyata ya. Karena di depan saya ini ini nyata ini ada beberapa kepala era dan bersama dengan guru-gurunya. Jadi ada di dunia maya dan ada di dunia nyata. Alhamdulillah. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi yang menjadi suri teladan, jadi panutan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ketua DPD PGMI bahwa hari ini adalah sosialisasi petunjuk teknis terkait dengan rencana pelaksanaan Anugerah Guru Madrasah yang dilaksanakan oleh DPD PGMI. Ya, pertama-tama kami dari atas nama seluruh pengawas madrasah, ya, tentunya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, mensupport kegiatan semacam ini. Karena ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat besar manfaatnya untuk teman-teman di tenaga pendidik dan tenaga pendidikan untuk terkait dengan anugerah guru ini, ya. Karena nantinya selain untuk teman-teman guru sendiri, nanti imbasnya juga kepada teman-teman guru yang lain yang seperti itu. Jadi sekali lagi kami atas nama pengawas madrasah Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di DPD PGMI Kabupaten Baru yang menginisiasi atau membuat program anugerah guru madrasah ini. Karena ya saya kira juga ini adalah nanti ada tindak lanjutnya yang sangat positif untuk kita ya terkait nanti ketika ada, karena setiap tahunnya biasanya ada ya juga program dari Kementerian Agama RI terkait dengan anugerah guru atau biasanya dengan istilah guru berprestasi atau apa istilahnya ya. Saya kira nanti kita ini sudah ada cikal bakal yang akan kita minta itu langsung ya mengikuti anugerah guru itu ya, tidak lagi kita setengah mati untuk meminta teman-teman guru, karena beberapa tahun terakhir ini ya hampir tidak ada teman-teman guru yang mendaftar ya guru dan kepala madrasah ya, apakah karena termasuk sosialisasinya agak minim, kemudian memang juga tidak ada persiapan karena ya tidak ada hal-hal semacam ini. Nah, olehnya itu ya kami
sangat berharap sangat berterima kasih kepada Ketua dan pengurus DPD PGMI atas terlaksananya nanti ini, dan kami berharap insya Allah ya semoga berjalan lancar kegiatan anugerah guru ini ke depan ini. Ya, saya kira itu, dan kami pengawas ya juga nanti ya masing-masing insya Allah akan menindaklanjuti di teman-teman untuk disampaikan langsung juga di teman-teman madrasah binaan untuk ya, mensukseskan kegiatan ini. Ya kita sangat harus mensupport ini, kita harus all out ini untuk mensupport karena kegiatan ini sangat positif untuk teman-teman guru dan itu termasuk juga pengembangan kompetensi teman-teman nanti untuk di madrasahnya masing-masing. Ya, dan ini merupakan ajang saling juga nanti tukar pemahaman, tukar pengalaman teman-teman kita. Jadi nanti juga akan kita berharap teman-teman semua ini mempunyai kesiapan ya, kesiapan untuk menghadapi kegiatan ini. Olehnya itu kami sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman di DPD PGMI ini atas kegiatan ini. Saya kira itu dari kami. Ya, sekali lagi kami sangat mendukung dari pengawas atas terselenggaranya kegiatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ditutup wabarakatuh. Pak Ketua Ya, Pokjawas oke. mohon untuk Jadi, membuka. jadi pada hari ini kegiatan sosialisasi ini atas nama Ketua mewakili ya, karena tidak sempat mungkin Pak Kasih ya, karena seharusnya Iya. infonya Pak Kasih ya. Iya, Pak Kasih. Karena Pak Kasih tidak sempat bergabung karena adanya sibuk banyak kegiatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi petunjuk teknis anugerah guru madrasah yang akan dilaksanakan bulan depan ya, insya Allah semoga berjalan dengan sukses. Hanya itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara sosialisasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah yang telah memberikan arahan, sambutan, sekaligus motivasi untuk kita semua dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita berharap acara sosialisasi ini tersampaikan dengan baik di tengah-tengah kita. Olehnya itu acara sosialisasi akan disampaikan oleh Ibu Dian Anggreni SPDG RMPD. Kebetulan Ibu Sekretaris Panitia punya pengalaman dalam hal guru berprestasi. Kepada Ibu Dian, disilakan Bu. Oke, siap. Iya, aman itu? Iya, sudah. Baik. Tes suara. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Oke, jelas. Jelas, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Alimuddin selaku Ketua Panitia Kegiatan AGM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Baru beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD PGMI Kabupaten Baru. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta yang sempat hadir pada Zoom meeting hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan pengurus PGMI Kabupaten Baru, serta Bapak Ibu guru perwakilan setiap madrasah yang akan menjadi calon peserta anugerah guru madrasah di Kabupaten Baru. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya diamanahkan oleh Bapak Ketua untuk mensosialisasikan kegiatan Anugerah Guru Madrasah yang akan diselenggarakan oleh PGMI Kabupaten Baru. Dan saya dengar ini adalah kegiatan pertama AGM yang di-handle oleh PGMI di Baru. Dan itu sungguh luar biasa karena dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memotivasi para guru madrasah untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, mungkin karena saya masih baru di PGMI Kabupaten Baru, ya pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Dian Anggreni. Saya adalah guru, salah satu guru di MTSN Baru. Mungkin sebagian rekan-rekan sudah mengenal saya, namun mungkin lebih banyak yang belum mengenal saya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Kegiatan Anugerah Guru yang disingkat AGM ini, kedepannya akan disebut AGM, mengusung tema membumikan kurikulum cinta dalam transformasi pendidikan berbasis nilai dan teknologi. Nah, adapun yang melatar belakangi kegiatan ini dilaksanakannya, seperti kita tahu bahwa guru madrasah, ya, kita semua ini berperan penting dalam pembentukan generasi bangsa yang berakhlak dan berkarakter. Karena itu, Anugerah Guru Madrasah ini hadir sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan inspirasi para guru madrasah di seluruh Indonesia. Dengan harapan para guru madrasah dapat terus berinovasi dan menjadi teladan dalam pendidikan yang berbasis nilai dan teknologi. Sebagai ajang apresiasi yang dapat memotivasi guru madrasah di Kabupaten Baru, maka PGMI Kabupaten Baru melaksanakan kegiatan ini dengan harapan dapat berjalan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang mungkin perlu kita simak Bapak Ibu adalah jadwal pelaksanaan Anugerah Guru Madrasah ini. Yang pertama itu, saat ini kita berada masih di tahap sosialisasi. Sosialisasi ini sudah berlangsung sebenarnya dari pekan lalu di internal pengurus PGMI sendiri. Dan hari ini resmi akan disosialisasikan keluar ke semua guru-guru madrasah yang ada di Kabupaten Baru. Dan besok resminya pada tanggal 17 Oktober itu pendaftaran akan dibuka sampai akhir bulan ini, yaitu 31 Oktober tahun 2025. Pada proses pendaftaran ini, selain mengirimkan mengisi biodata, profil, dan sebagainya, ada beberapa berkas yang diminta pada link pendaftaran untuk diunggah. Dan berkas tersebut menjadi syarat bagi syarat administrasi bagi seleksi untuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap ketiga yaitu seleksi administrasi dimulai pada awal bulan November pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Pada tahap ini, Dewan Juri yang terdiri dari pengawas madrasah se-Kabupaten Baru yang telah ditunjuk atau di-SK-kan sebagai Dewan Juri akan menyeleksi para peserta yang telah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan link pendaftaran dan syarat peserta, apakah bisa ke tahap selanjutnya atau belum ke tahap selanjutnya. Nanti kita akan lihat berkas-berkas apa saja yang akan diunggah di link pendaftaran. Kemudian pada tanggal 12 November akan diumumkan hasil seleksi. Kami berharap semua yang mendaftar ini bisa lolos seleksi pada tahap administrasi. Jadi bisa dipersiapkan memang dari sekarang berkas-berkas ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Kemudian pada tahap penilaian akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 23 November. Ini adalah penilaian presentasi. Jadi Bapak Ibu yang lolos seleksi administrasi akan diminta untuk presentasi di depan para dewan juri. Dewan jurinya nanti ada untuk setiap kategori itu ada 3 orang, 2 dari internal pengawas madrasah dan 1 dari eksternal. Kemudian
puncak acara di tanggal 27 sampai 30 November. Di sini adalah pengumuman dan penganugerahan untuk para pemenang. Nah, Bapak Ibu, untuk AGM itu ada diperuntukkan untuk dua untuk guru dan untuk tenaga kependidikan. Nah, untuk guru itu terdiri dari 3 kategori, sementara untuk tenaga kependidikan hanya 1 kategori. Jadi kami berharap, kami panitia berharap semua madrasah, setiap madrasah wajib mengirimkan minimal 4 utusannya, 3 guru dan 1 tenaga kependidikan. Nah, untuk kategori guru itu ada kategori inspiratif. Inspiratif di sini adalah guru yang mungkin memiliki program-program atau kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang memberikan dampak besar bagi memberikan dampak besar bagi lingkungan ataupun bagi madrasahnya sendiri. Terkhusus jika kemudian program tersebut itu berdampak luas di masyarakat, memberikan kebermanfaatan yang besar pada masyarakat, maka ini bisa dijadikan sebagai kategori untuk guru inspiratif. Kemudian untuk guru dedikatif. Guru dedikatif ini adalah kategori guru yang memiliki pengabdian, loyalitas, tanggung jawab, kemudian integritas yang tinggi. Nah, saya rasa ini di setiap madrasah pasti punya guru-guru yang berdedikasi luar biasa. Apalagi jika pengabdiannya sudah terhitung sangat lama, maka banyak yang bisa menjadi bahan penilaian sebagai guru dedikatif. Kemudian yang terakhir adalah guru inovatif. Nah, untuk guru inovatif ini khusus untuk terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan guru yang memiliki inovasi, misalnya dalam bentuk media pembelajaran yang up to date, yang kekinian, ataupun metode pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran di kelas itu lebih sesuai dengan zaman sekarang, itu bisa diikutkan pada kategori ini, kategori inovatif. Nah, sementara untuk tenaga kependidikan itu ada kategori dedikatif. Nah, siapa yang termasuk dalam tenaga kependidikan? Yang pertama yang bisa ikut adalah kepala madrasah. Jadi, kepala madrasah tergolong dalam kategori tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua bisa operator sekolah, tata usaha, kemudian bisa security atau petugas kebersihan, penjaga kantin, kemudian pengelola perpustakaan atau pustakawan, dan pengelola laboratorium atau laboran. Jadi semua yang tadi saya sebutkan itu bisa mengikuti kategori tenaga kependidikan ini. Nah, terkhusus bagi rekan-rekan guru yang tugas utamanya sebagai guru tapi memiliki tugas tambahan, misalnya sebagai pustakawan atau operator atau laboran, juga bisa bergabung di sini. Jika memang tidak ada tenaga kependidikan yang lain, yang bisa ikut hanya gurunya, tetapi punya tugas tambahan sebagai tenaga kependidikan, itu bisa masuk dalam kategori tenaga kependidikan dedikatif. Baik, selanjutnya. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, selanjutnya Kelihatan. Kelihatan. Lanjut. Baik, terima kasih, Pak. Persyaratan peserta itu yang pertama adalah harus guru aktif, Bapak Ibu. Kalau gurunya tidak aktif, mungkin belum bisa ikut. Ini harus guru aktif dan dibawahi oleh Kemenak. Jadi yang bisa ikut hanyalah guru madrasah, baik yang ASN, P3K, ataupun yang honorer. Jadi kita buka kesempatan kepada semua guru madrasah untuk ikut andil dalam kegiatan ini. Ya, kalau pendidikan ya pasti menjadi guru minimal S1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa SK mengajarnya itu minimal 3 tahun. Jadi yang bisa ikut hanya yang sudah mengabdi lebih daripada 3 tahun.
Kemudian dia belum pernah juara 1-3 di AGM sebelumnya selama 3 tahun ke belakang. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini saya dengar-dengar ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini tahun-tahun sebelumnya dan sudah pernah juara. Mungkin kita berikan dulu kesempatan kepada rekan-rekan guru yang lain untuk ikut. Kecuali kalau itu sudah lewat dari 3 tahun yang lalu, misalnya 5 tahun yang lalu, itu sudah bisa ikut. Tapi kalau dalam durasi 3 tahun sebelumnya, mungkin di skip dulu, diganti dengan teman guru yang lain. Kemudian tidak sedang menjalani sanksi, dan yang terakhir, nah ini harus mendapatkan rekomendasi dari kepala madrasahnya. Jadi harus ada tanda tangan surat rekomendasi dari kepala madrasah. Namun jika kepala madrasahnya berhalangan hadir, ini bisa meminta kepada ketua DPC PGMI di daerahnya. Jadi siapa tahu kepala madrasahnya tugas luar, bisa digantikan dengan surat rekomendasi dari DPC PGMI. Baik, sampai di sini sudah dipahami Bapak Ibu mungkin, atau ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut saja. Dilanjut, dilanjut. Lanjut saja dulu. Baik, untuk pendaftaran, ini ada link pendaftaran AGM yang sudah disiapkan oleh panitia, dan ini hanya bisa terbuka besok. Jadi resmi terbuka itu besok. Di sini akan dilihat apa-apa saja yang diminta di dalamnya. Kemudian yang kedua, untuk calon peserta diminta membuat feature. Jadi feature profil diri itu maksimal 4 halaman. Nah, contoh feature itu, nah ini yang kemarin saya buat waktu mengikuti AGM tahun lalu. Jadi ini adalah feature, contoh-contoh feature. Banyak di internet Bapak Ibu, yang penting isinya feature-nya adalah isi feature-nya itu menggambarkan tentang profil dirinya, kemudian menggambarkan tentang program. Kalau dia guru inspiratif berarti programnya, kalau dia guru inovatif berarti karyanya, kalau dia guru dedikatif berarti bagaimana dedikasinya, bagaimana bentuk tanggung jawab atau kedisiplinan atau hal-hal lain yang menjadi bahan penilaian di sini. Itu dipaparkan dalam bentuk feature. Feature-nya bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk makalah format resmi, bisa juga seperti tadi dalam bentuk pamflet resmi. Jadi feature itu tidak ada memang hal-hal ya, item-itemnya. Di sini ada tadi itemnya. Feature itu itemnya yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah judulnya, digambarkan judul inovasinya apa, judul inspirasinya apa, kemudian digambarkan latar belakangnya, tujuan kegiatannya, deskripsi kegiatannya, kemudian hasil dan dampaknya. Nah, terkhusus untuk guru inspiratif, mungkin di sini dampak ini bisa diberikan dalam bentuk testimoni bagi orang-orang yang terdampak pada aksi nyata yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir tentu saja perlu ditampilkan dokumentasi terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, kemudian yang diminta ketiga adalah video. Jadi setiap peserta mengirimkan video. Jadi dibuat video durasi singkat sekitar 5-10 menit terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tersebut ataupun karya-karya yang sudah dilakukan di sini. Nah, untuk sekali lagi saya ingatkan untuk yang inspirasi diminta testimoni langsung dari yang berdampak terhadap program yang sudah dilakukan. Terakhir, surat rekomendasi. Jadi ada surat rekomendasi yang harus diisi. Ini profil ya. Surat rekomendasi itu
Nah, ini surat rekomendasi dari pimpinan, bisa dari kepala madrasah, bisa dari ketua DPC. Kemudian ada surat pernyataan pernyataan bersedia mengikuti lomba yang bermaterai 10.000. Jadi ini nanti akan bisa diunggah di form pendaftaran nanti. Itu sudah sudah disiapkan oleh panitia di form pendaftaran, diunggah lalu diisi, lalu di-scan kembali dan diupload kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penilaian, kategori penilaian, ya di sini ada masing-masing kategori penilaiannya. Yang pertama itu untuk kategori inspiratif, yang dinilai pertama apakah hal yang dilakukan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan nilai-nilai profetik. Nilai-nilai profetik di sini nilai-nilai kenabian, ya, nilai-nilai Islami. Ya, mungkin ada yang dilakukan tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami, itu mungkin tidak bisa terhitung. Nah, yang dinilai apakah sesuai dengan tugasnya. Jika dia misalnya guru harus sesuai juga dengan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan ini bisa memotivasi siswa atau rekan kerja yang lain di madrasahnya. Kemudian yang ketiga, terdapat keterikatan emosional yang kuat dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat. Artinya apa yang telah dilakukan atau program yang telah dibuat itu memberikan dampak yang besar pada siswa maupun rekan kerja ataupun masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang paling tentu saja yang paling tertinggi adalah bagaimana nanti presentasinya di depan dewan juri. Kemudian untuk kategori inovatif itu yang pertama, dia menciptakan metode atau pendekatan baru dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu guru yang punya metode-metode baru yang kekinian, ini bisa masuk di sini, bisa mengikuti kategori ini. Kemudian yang kedua, dia bisa menghasilkan karya atau gagasan baru yang berkelanjutan. Jadi karyanya di sini bisa berupa media pembelajaran, ya, atau hal-hal lain yang membantu proses pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, dia inovasi yang dibuat itu berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Artinya pembelajarannya mungkin lebih menarik, lebih menyenangkan, atau siswa mungkin lebih semangat dalam belajar. Nah, itu menjadi penilaian dalam kategori inovatif. Dan yang terakhir tentu saja yang paling banyak adalah nilai presentasi di depan dewan juri. Nah, untuk yang kategori inovatif ini pada saat presentasi diminta untuk membawa karyanya secara langsung. Jadi hasil karyanya itu harus dibawa langsung dan diperlihatkan kepada dewan juri cara pengoperasiannya. Kemudian yang terakhir adalah dedikatif. Nah, untuk dedikatif ini penilaiannya meliputi kedisiplinan, ya, Bapak Ibu yang mungkin tidak pernah terlambat selama proses pengabdiannya bisa masuk ke sini. Yang selalu mengerjakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, ya bisa masuk di sini. Masuk di kategori dedikatif dan integritas. Kemudian memiliki loyalitas, keteguhan, dan memiliki keteladanan. Ya, jadi dia memiliki keteladanan. Dan yang terakhir, bagaimana nanti di depan dewan juri dia mempresentasikan bahwa betul dia pantas menjadi guru dedikatif di Kabupaten Baru. Baik. Ya, itu tadi kriteria penilaiannya. Nah, kemudian untuk juaranya, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa untuk juara ini tergabung. Jadi kami tidak memisahkan bahwa RA khusus RA, MI khusus MI, karena mengingat beberapa level tingkatan madrasah itu memiliki pesertanya agak kurang. Maka kami gabungkan semua jenjang. Jadi RA, MI, MTS, MA bersaing secara bersama dan akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Begitupun dengan kategori tendik, sama RA, MI, MTS, MA disatukan dan nanti akan ditentukan juara 1, 2, 3-nya. Untuk hadiahnya, ya saya rasa ini luar biasa, ya, lumayan
Kalau menurut saya ini lumayan banyak untuk tingkat kabupaten. Juara 1 itu 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta, plus piagam penghargaan. Tapi kalau saya Bapak Ibu ini adalah bukan hadiahnya yang kita lihat, tapi bagaimana mungkin teman-teman yang selama ini punya kemampuan atau punya inovasi atau punya dedikasi, tapi mungkin tidak diketahui, itu bisa mengikuti kegiatan ini dan menjadi contoh-contoh bagi guru-guru madrasah lain di Kabupaten Baru ini. Nah, AGM ini diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme guru madrasah, bisa menginspirasi guru-guru madrasah, dan membumikan kurikulum cinta dengan pendidikan berbasis nilai dan teknologi. Ya, baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu terkait sosialisasi atau juknis pelaksanaan AGM di Kabupaten Baru. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua Panitia, Bapak Alimuddin. Pak Ali. Oke, siap. Terima kasih Bu Dian atas pemaparan materi yang begitu detail, dan insya Allah peserta Zoom pada hari ini yakin dan percaya bisa memahami dengan baik dan benar. Yuri, Pak Panitia mungkin tidak akan menerima SMS, chat, telepon terkait dengan juknis, karena yakin dan percaya seluruh peserta, kepala madrasah dari semua tingkatan, guru, tenaga kependidikan sudah paham. Oleh karenanya, setelah pemaparan materi ini, kami berharap seluruh peserta yang sekiranya ada hal yang perlu diperjelas, disilahkan di sub ini. Mumpung pemateri dan Ketua DPD masih di tempat. Oke, disilakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau bertanya atau apa? Silakan. Bagaimana Pak Takwim? Pas? Saya kira sudah jelas itu Pak Ketua. Oh, Kalau sudah memang jelas. ada ini ya, kita sudah kirimkan semua filenya, brosurnya, insya Allah daftarannya besok terbuka. Jadi seksi penjaringan besok sudah bekerja Pak ya? Seksi penjaringan sudah siap? Kita tinggal menunggu Pak Oke, Ketua. tinggal menunggu pendaftar. Iya. Oke, makasih. Karena semua syarat berkas itu kita sudah share ke semua kepala sekolah madrasah 68 madrasah se-Kabupaten Baru Pak Ketua. Terima kasih. Oke. Termasuk lebih jelasnya karena hari ini sudah disampaikan langsung, kita dengar langsung dari pemateri terkait dengan syarat-syarat yang harus di-upload oleh peserta. Oke. Yang lain, masih ada yang lain? Izin Pak Ketua, Silakan, silakan. ini dari pihak panitia dan pengurus sudah mengirimkan surat ke masing-masing kepala madrasahnya. Siapa tahu belum tersosialisasikan, jadi kami sudah mengirimkan kepada semua kepala madrasah untuk permintaan sebagai peserta. Jadi kami berharap ya, jadi suratnya ini semua kepala madrasah bisa mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, seperti itu saja. Oke, terima kasih Bu Dian. Sambil menunggu tanggapan atau masukan dari peserta Zoom pada siang hari ini, perlu kami sampaikan bahwa kami dari panitia sudah menyelesaikan proposal. Ibu Dian sudah selesaikan. Tinggal kemarin waktu kita rapat di NTSM, seksi dana untuk membagi tugas. Ya,
Ada Ibu Haji Kartini yang informasinya sakit, tapi tadi Ibu Haji Kartini hadir tadi di Zoom ini. Mudah-mudahan sebentar bisa berkomentar. Hadir, Pak. Cuma Kemudian Pak Basman, kurang sehat, hadir. iya, ada Ibu Haji Asmayani, Asmawati, Pak Hamka, Pak Samsudin, Bu Murni, dan Ibu Wati. Ini mudah-mudahan sebentar bisa komitmen untuk membagi habis tugas terkait dengan proposal yang sudah disiapkan oleh panitia untuk dibawa ke sponsor. Mungkin Haji Kartini saya kasih kesempatan dulu untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya mungkin kurang jelas karena Iya, lagi seksi sekali suara kurang tuh. sehat. Kurang sehat Pak, serak-serak. Ini ada gambar, ada suara, ada gambar ini, Bu Ji. Bagus sih kalau anu, serak-serak begitu, seksi kedengarannya. Iya, anu seksi. Pak, kurang sehat ini. Kurang sehat. Jadi saya tadi sudah konfirmasi dengan Pak Pasman. Kebetulan dia juga menuju ke dokter berobat. Jadi seksi dana sebenarnya ini lagi diuji kesehatannya. Tapi ada Iya. teman-teman lain yang dibawa itu insya Allah siap bekerja. Saya kira itu saja Pak. Insya Allah siap bekerja teman-teman yang lain itu kompak. Ya, insya Allah, Bu. Iya. Oke, Ibu Ati siap. Oke. Insya Allah, Pak. Oke. Iya, ya ada Ibu Ati Adinda. Oke. Ibu Ati tidak pernah tidak siap. Pokoknya sudah ada. Iya, oke. Tapi Ibu Dian, proposal sekarang kan ada di tangan Ibu Dian. Iya Iya. Pak, sudah selesai. Di mana bisa saya ambil untuk saya serahkan besok ke teman-teman panitia yang siap mengeksekusi. Proposalnya di MTSN saat ini Pak, Ah, bisa diambil ada 8, kurang lebih 8 rangkap Pak untuk BRI, BSI, BNI, kemudian PLN, Jadi sekali itu kemudian kalau cuma 8. Itu sudah proposal itu masih sekitar mau ditambah ya 30-an Pak? itu. Oh iya, perlu. Bisa. Jangan sampai Kami itu nanti menunggu masukan Pak menjadi kendala oleh panitia bagian pendanaan bahwa 30 sponsor proposal hanya dikasih 8. Itu nanti Iya. menjadi nanti. Oke. Iya. siap menggandakan Pak. Kalau memang ada masukan kami Ikut upacara menerima, investasi. misalnya ada yang mau bawa ke instansi mana, tinggal di Iya. chat saja nanti kami gandakan untuk diperbanyak. Oke. Bila perlu ketua mungkin panitia besok juga tertentangan pagi, itu Bu Dian. ke Pak Bupati. Mungkin besok pagi bisa dibawa ke Kemenak, bisa. Bisa Pak, insya Allah nanti Iya, saya bawa kan ke besok Kemenak. sesudah upacara mungkin saya bisa hubungi teman-teman dari seksi dana untuk mengeksekusi itu. Saya Siap usaha Pak. Iya. Insya Allah besok saya Oke, siap. bisa mungkin saya insya Allah. Oke, termasuk Pak. kepada Bapak Ibu seluruh panitia, walaupun kita bukan di seksi dana, tetapi sekiranya bisa membantu, sangat-sangat diharapkan keikhlasannya untuk bersama dengan teman di seksi dana. Sepatutnya kita punya relasi, punya kenalan, punya apa yang bisa diberikan. Izin Pak Ali, di chat ada pertanyaan beberapa terkait kriteria untuk tendik. tendik. Ya, kalau yang saya pahami untuk tendik itu yang jadi penilaian adalah dedikasinya saja Bapak Ibu. Iya, dedikasi. Jadi tidak diminta untuk inspirasi dan inovasi. Jadi apapun dedikasinya, bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugasnya itu bisa masuk kategori tendik dedikasi. Dan tidak dibatasi hanya untuk tendik, tapi bisa juga untuk guru yang memiliki tugas tambahan sebagai tendik. Misalnya operator, pustakawan, atau laboran. Itu bisa Bapak Ibu mengikuti. Oke. Jadi kami buka selebar-lebarnya untuk para guru mengikuti kegiatan ini. Tambahan dari saya bahwa tendik itu adalah selain guru. Stakeholder yang ada di madrasah selain guru itu adalah tendik. Termasuk guru yang tidak bisa ikut di guru karena banyak ya peserta lain, maka dia bisa ikut di tendik karena dia punya tugas lain, tugas tambahan, apakah dia pustakawan atau laboran.
Satu non Yang apa paling dah? jarang juga itu Pak adalah yang jarang diekspos itu adalah security dan petugas kebersihan. Iya. Itu masuk tendik Pak. Jadi kalau ada Oke. security-nya yang dedikasinya luar biasa sampai saat ini atau petugas kebersihannya itu bisa masuk Pak dalam kategori tenaga kependidikan. Oke, siap. Tapi Pak Ketua, Ya, silakan. jadi 68 madrasah se-Kabupaten Baru dalam rangka kegiatan AGM ini diharapkan semuanya ikut serta 4 perwakilan per madrasah. Jadi kita nanti tim penjaringan akan memantau itu sekolah-sekolah mana, bila perlu besok sekiranya sudah didaftar semuanya perwakilan 4 madrasah insya Allah. Baik dia kategori guru maupun dia kategori tendik itu tadi. Jadi kita harapan bersama, kita layangkan semua surat kepada kepala madrasah, diharapkan semuanya 68 madrasah se-Kabupaten Baru, baik tingkat MI, RA, MTS, MA, segera besok sekiranya full gas, jangan kasih kendor tentang kegiatan AGM ini, insya Allah. Karena kesuksesan acara ini tentu dari kita semua, dari madrasah-madrasah tentunya. Terima kasih Pak Ketua. Itu sih Oke, harapan terima Pak kasih. sebagai koordinator Seksi penjaringan ini sudah penjaringan. siap menerima berkas pendaftaran. Oke, Kalau mungkin berkas ada yang bicara dari seksi lain ada? saya kira berkas penjaringan itu Pak Ketua langsung online ya? Iya, online Ya, saya. oke. Kita coba mengingatkan ceritanya. Iya. Ya. Kasih. Oke, ada dari seksi lain? Oke, tidak ada. Assalamualaikum Pak Ketua, izin. Oke, siap Pak Juhri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi penjelasan Ibu Dian ada yang saya kurang kurang jelas sedikit terkait durasi video guru inspiratif. Kalau di Juknis tadi saya baca itu kalau tidak salah maksimal 5 menit. Ya, 5 menit, betul. Tadi penyampaian Ibu Dian bahwa tes ini masuk maksimal 7 sampai 10 menit. Mungkin ini perlu dipertegas apakah yang di Juknis yang diikuti atau penjelasan dari Ibu Dian. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait guru inspiratif ini kan yang mampu memberikan inspirasi pada banyak kalangan. Nah, kalau umpamanya ada guru yang ada tugas tambahan, tapi dia mau masuk di guru inspiratif bukan di tendiknya. Ini bagaimana? Contoh seperti ada tugas tambahan saya sebagai kepala perpustakaan. Nah, di perpustakaan banyak kemudian hal-hal yang bisa diinspirasikan, tapi saya tidak mau masuk di tendik, tapi mau masuk di guru inspiratif. Itu seperti apa? Bagaimana anunya, Pak Ketua? Oke, siap, Ibu Dian. Ya, baik Pak. Untuk terkait video, mohon maaf Pak Juhri. Memang benar ya, durasinya itu adalah 5 menit. Jadi durasi yang diminta untuk video itu maksimal 5 menit. Jadi gambaran secara singkat saja terkait program-programnya. Kemudian Pak, untuk yang guru, tetapi mau dia tendik, guru sekaligus tendik, seperti itu ya Pak. Guru sekaligus tendik. Ya, tapi mau masuk di kategori guru inspiratif itu tidak masalah Pak, karena memang tugas utamanya adalah guru. Nah, jadi kalau memang tugas utamanya guru, maka dia pasti bisa masuk kategori guru Pak, mau inspiratif, inovatif ataupun dedikatif. Yang jadi masalah, misalnya di sebuah madrasah tidak ada nih kategori tendik dedikatif. Memang yang murni tendik seperti kan tata usaha, ada tata usaha itu kan bukan guru. Nah, tapi dari semua tata usaha tidak ada yang mungkin berdasarkan penilaian kepala madrasahnya tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengikuti tendik dedikatif. Nah, tapi ada guru yang memiliki tugas tambahan mungkin sebagai pustakawan atau mungkin operator. Nah, itu bisa mengikuti kategori tendik. Jadi dia guru tapi punya tugas tambahan tendik. Seperti itu Pak. Kalau sudah guru ya pasti bisa ikut jadi di kategori guru. Itu sudah tidak dibatasi lagi.
Seperti itu Pak Jufri. Saya Oke, kembalikan. tambahan dari saya Ibu Dian adalah ketika Pak Juhri ingin mengikuti kategori guru inovatif, secara otomatis tidak bisa mengikuti dedikasi di Tendik, tidak bisa. Satu orang harus satu kategori, tidak boleh lebih dari satu. Tidak, Itu Ya, tambahan satu Pak saja. Juhri. mohon maaf saya salah Pak Ketua. Ya. Bukan maksudnya satu orang mau mengikuti dua, tapi Ya. kegiatan-kegiatan yang menginspirasi itu banyak-banyak di tugas tambahan itu, begitu maksud saya. Oh, penilaiannya, oke, saya jelaskan memang. Iya. Penilaiannya ketika Pak Juhri ikut di kategori guru guru inovasi, maka prestasi atau dedikasi yang ada kita di Pustakawan itu tidak dinilai di kategori guru. Khusus masalah prestasi yang kita dapatkan di guru. Tidak masuk yang kategori Pustakawan. Oke, Yes. Pak? Siap Pak Ketua. Oke. Ya, jadi misal saya tambahkan Pak Ali boleh? Ya, siap. Jadi misalnya mungkin ada teman mungkin punya prestasi di bidang laboran, tapi yang dia ikuti adalah guru inspirasi, maka apapun prestasinya di sebagai tendik itu tidak terhitung. Demikian sebaliknya, jika dia mengikuti kategori tendik, apapun prestasinya sebagai guru itu tidak terhitung Pak. Jadi yang dihitung sesuai dengan kategorinya saja. Seperti itu. Jadi makanya dalam menentukan perwakilan, mungkin memang kita perlu seleksi bahwa yang mana lebih dominan, prestasi mana lebih dominan atau prestasi mana yang lebih banyak, mungkin itu yang dipilih kategorinya Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Dian. Saya kira jelas ya. Jelas. Kalau sudah jelas, ya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ketua DPD untuk memberikan kata pamungkasnya sekaligus menutup Zoom ini. Sedikit mungkin Pak, tadi diamanahkan ke saya untuk mensosialisasikan form pendaftarannya Pak. Oke, Ini siap. sudah Lanjut bisa dulu. terbuka kembali. Oke. Lanjut. Jadi ya mungkin terlihat di layar Bapak Ibu. Sudah terlihat ya. Ini adalah formulir pendaftaran. Jadi bisa kita lihat di klik berikutnya. Nah, ini bisa dipilih. Di sini kita siapa yang merekomendasikan, apakah kepala madrasah atau ketua DPC. Jadi dipilih salah satunya. Misalnya kepala madrasah, di sini dituliskan siapa kepala madrasahnya atau siapa ketua DPC-nya. Kemudian di sini dipilih jabatan yang mengusulkan, jabatan pengusulnya. Misalnya kepala madrasah, wakil kepala madrasah, ketua DPC, misalnya ini. Nomornya, ini saya isi sembarang saja dulu Bapak Ibu. Ini, siapa ya? Izin Pak Ali saya masukkan namanya, hanya untuk simulasi Pak. Kemudian, nah di sini dipilih jenjangnya, Bapak Ibu sesuai dengan jenjang madrasahnya, RA, MI, MTS. Kemudian satminkalnya, MI, nama sekolahnya di mana. Nah, di sini kemudian nama lengkap Bapak Ibu, lengkap dengan gelarnya. Ya, dituliskan di sini nama lengkap. Kemudian status kepegawaian, apakah ASN, PNS, P3K atau honorer. Kemudian pendidikan terakhir. Nah, di sini lama melaksanakan tugasnya. Jadi berapa tahun Bapak Ibu sudah mengabdi. Jadi yang dihitung di sini bukan hanya sebagai misalnya dia P3K baru terangkat tahun ini, tapi
dia punya SK honorer sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun, maka yang dihitung adalah mulai dari dia honor. Jadi mungkin ada teman-teman P3K yang, saya baru terangkat tahun ini, tapi SK honornya sudah 5 tahun, itu sudah bisa ikut Bapak Ibu. Jadi yang terhitung adalah SK mulai dia jadi guru, bukan SK PNS atau bukan SK P3K-nya yang dihitung, tapi mulai jadi guru, mulai dari dia honorer. Ya, jadi di sini dipilih. Kemudian nomor kontak. Kemudian alamat email. Kemudian kategori yang dipilih, misalnya apakah dia kategori guru atau kategori tendik. Kalau yang dipilih kategori guru, nah di sini kalau yang dipilih kategori guru dipilih lagi apakah kategorinya inspiratif, inovatif, atau dedikatif. Jadi misalnya yang dipilih inspiratif. Nah di sini dibuatkan, nah untuk video Bapak Ibu kami untuk link video ini yang jadi yang dimasukkan itu bukan video dalam bentuk video, tapi dalam bentuk linknya saja. Jadi videonya bisa diupload di Google Drive atau di YouTube. Nah nanti linknya yang dimasukkan ke sini. Tetapi perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa ketika kita mengunggah video di link YouTube ataupun di link Google Drive adalah pengaturannya. Jangan sampai memilih dibatasi, tapi dipilih di situ bisa dibuka oleh siapapun yang punya link. Sehingga ketika Dewan Juri membuka link ini, dia bisa melihat. Dan ketika Dewan Juri tidak bisa melihat isi video, maka itu dianggap gugur. Jadi siapa tahu Bapak Ibu lupa pengaturannya, lantas kemudian sudah mengirim linknya, dan ketika Dewan Juri sudah menilai dan ternyata tidak terbuka, maka mohon maaf itu dianggap gugur atau tidak terbaca, sehingga tidak bisa mengikuti seleksi administrasi atau ke tahap presentasi. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Gimana nih? Harus kasih masuk link. Jadi izin Ibu Dian, Ya Pak. itu berarti kalau kita mendaftar mengisi formulir, video itu sudah harus jadi ya? Iya, betul Pak. Videonya sudah harus jadi. Karena di sini sudah diminta linknya Pak. Oke, ya terima kasih Bu Dian. Baik. Kemudian di sini Bapak Ibu ada formulir biodata. Jadi ada formulir biodata yang bisa diunduh nanti. Ini ya, di Juknis ini ada biodata diri yang harus diisi. Nah ini, nanti ini diupload ke sini, ya, diisi lalu di print, di scan, ya, diupload ke sini. Begitu juga dengan feature-nya juga diupload ke sini. Surat rekomendasi juga diupload ke sini. Kemudian surat pernyataan kesediaan. Nah, ini surat pernyataan kesediaan Bapak Ibu mohon ditandatangani di atas materai minimal 10.000 untuk mensahkan. Sekaligus pernyataan bahwa itu adalah murni, kalau dia inovasi murni karya sendiri. Seperti itu. Kemudian ada upload swafoto. Jadi upload fotonya sebagus mungkin ya. Karena ini akan ditampilkan nanti pada saat penyerahan penghargaan. Seperti itu. Lalu tinggal dikirim. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu ada mungkin lagi yang mau ditanyakan? Saya kembalikan dulu ke Pak Alex. Silahkan Pak. Oke. Saya pikir sudah apa yang disampaikan oleh Ibu Dian ini sudah sangat jelas. Tinggal mau dieksekusi nih. Ya. Saya pikir tidak ada lagi.
Kalau tidak ada, kita persilakan Pak Ketua DPD untuk memberikan kata pamungkas dan sekaligus menutup Zoom kita pada siang hari ini. Disilakan Pak Ketua. Terima kasih Ibu Dian Anggreni materi sosialisasi pada hari ini. Terima kasih Pak Ketua Panitia yang sudah luar biasa memfasilitasi kegiatan kita. Bapak Ibu yang sampai hari ini masih stay di Zoom meeting ini. Jadi saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Panitia atau pemateri yang sangat luar biasa dan sekira jelas sekali mulai dari jadwal tahapan sampai kepada simulasi terkait dengan pendaftaran melalui form tadi. Dan saya berharap apa yang disampaikan ini segera ditindaklanjuti, dipersiapkan kepada seluruh madrasah RA untuk mempersiapkan sesuatu hal yang dibutuhkan untuk direkomendasikan mengikuti AGM ini. Kalaupun ada nanti hal-hal yang mungkin masih perlu dikonfirmasi, silakan di nomor kontak panitia, khusus panitia penjaringan itu bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau umpamanya ada hal-hal yang di dalam juknis yang kami lampirkan di surat permintaan peserta itu masih ada yang perlu dipertegas. Intinya, Bapak Ibu, saya berharap ini bukan semata-mata hanya sekedar lomba atau kompetisi, tapi mari kita jadikan bahwa ini momentum untuk mencari pengalaman, mencari sesuatu hal yang baru yang mungkin belum pernah kita ikut ya, karena pengalaman itu sangat mahal ya. Dan kalau kesempatan itu sudah dibuka ya, sebisa mungkin Bapak Ibu mengambil kesempatan itu. Ya, masalah juara, dapat anugerah atau tidak, itu nomor 2. Yang jelas Bapak Ibu sudah punya pengalaman, sudah punya sesuatu yang berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain yang belum merasakan. Jadi sekali lagi kami berharap ini momen untuk mencari pengalaman dalam ajang Anugerah Guru Madrasah ini. Kemudian saya hanya mengingatkan kembali bahwa pastikan sebelum segala dokumen atau form itu dikirim betul-betul diperiksa, betul-betul dicek karena ya kami juga melakukan sistem apa ya profesional. Jadi tidak ada lagi setelah dikirim kemudian dibatalkan atau dikirim kemudian dikirim kembali sampai berulang. Kalaupun ada seperti itu, ya tetap yang menjadi patokan oleh tim juri adalah data yang dikirim pertama. Jadi ini tentu butuh ketelitian, kecermatan calon peserta untuk betul-betul memastikan seluruh data yang diunggah, yang diinput itu sudah valid, sudah fix, termasuk tadi link-link dokumen dalam bentuk gambar atau video itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Nah, atau alangkah baiknya sebelum dikirim data itu ya silakan konsultasi di teman-teman panitia di seksi penjaringan. Saya kira di nomor surat, nomor kontak di surat permintaan itu ada semua, Bapak Ibu bisa berkomunikasi. Kemudian, oh ya, ada sedikit tambahkan dari penjelasan tadi Ibu Dian bahwa betul apa yang menjadi penguat bahwa Bapak Ibu layak menjadi kategori yang dimaksud. Apakah inovatif, inspiratif, dedikatif, apakah guru atau tendik, pastikan di video itu mendukung. Salah satu contohnya, ya tentu bukan hanya Bapak Ibu yang bercerita, tetapi ada beberapa lingkungan atau katakanlah teman kerja, relasi, atau masyarakat, atau penerima manfaat, katakanlah di masyarakat atau pemerintah, itu juga bisa berkontribusi memberikan testimoni. Jadi sebenarnya di penganugerahan atau penghargaan ini, itu kita ingin lihat seberapa
layak nominat ini menjadi kategori yang dimaksud. Tentu butuh testimoni, butuh penguatan pernyataan dari orang-orang di sekitarnya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi di video-video yang dibuat atau yang diunggah nanti, ya tentu bukan hanya berkisah secara pribadi, tetapi ada beberapa penguatan-penguatan dari orang-orang sekitarnya yang betul-betul mendukung bahwa yang bersangkutan layak untuk diberikan penganugerahan sesuai kategori yang dipilih. Kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Kepala Madrasah, RA, MI, MTS, dan IMA yang sudah mengikuti dengan seksama seluruh penjelasan atau sosialisasi juknis pelaksanaan AGM ini. Mudah-mudahan ini segera diinformasikan ke teman-teman lain dan dilakukan persiapan-persiapan yang matang sehingga insya Allah madrasah-madrasah yang Bapak Ibu utus itu keluar sebagai guru atau tendik yang mendapatkan penganugerahan dari semua kategori di tingkat kabupaten. Sekali lagi terima kasih dan tentu kita berdoa bersama mudah-mudahan pelaksanaan atau tahapan-tahapan yang kita sudah dengarkan tadi bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Pada akhirnya marilah kita bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin menutup sosialisasi petunjuk pelaksanaan Anugerah Guru Madrasah oleh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Madrasah Indonesia tahun 2025 dengan membaca lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itulah kata terakhir dari penutup acara Zoom kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala atensinya sehingga Zoom ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita. Dan permohonan maaf sekiranya dalam Zoom ini mungkin ada hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Sekali lagi mohon dimaafkan. Kita tutup sama-sama karena waktu azhar sudah masuk. Ya, kita silahkan perbarui wudunya baru salat jamaah tepat pada waktunya. Demikian dan Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.